Halo, assalamualaikum sahabat Aisyah Garden. Senang sekali saya Delina di sini bisa ketemu lagi di video kali ini. Kita akan bahas tentang Calathea, perawatannya, dan semua tentang Calathea. Coming up. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang Calathea. Pertama kita pengen kenalan dulu sebenarnya Calathea ini adalah tanaman seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya banyak banget tanaman Calathea tanaman yang disebut Calathea di Indonesia. Banyak sekali. Tanpa sadar ya, kita itu menyebut mereka Calathea. Semua disebut Calathea karena daunnya mirip-mirip, padahal sebenarnya ada beberapa jenis dari Calathea. Dan untuk sekarang ini kita akan kasih tahu teman-teman tentang Calathea yang disebut dengan prayer plant. Jadi tanaman yang dia berdoa gitu. Jadi kalau misal dia siang, cahayanya penuh, tanamannya itu daunnya itu membuka seperti ini. Ini kan lagi siang-siang ya. Jadi daunnya membuka seperti ini nih teman-teman ya. Dia membuka, kemudian ketika sudah mulai malam dia menutup. Jadi kayak gini nih teman-teman. Nah, ya gitu ya. Itu kenapa? Itu adalah gerak Nyctinasty ya. Dia mengikuti cahaya yang intensitasnya rendah, dia akan menutup. Ketika intensitas cahayanya tinggi, dia akan terbuka. Jadi kalau misalnya kita punya tanaman Calathea di dalam rumah, kita akan melihat mereka itu seperti bergerak dari pagi sampai malam. Itu posisi mereka itu bisa berubah teman-teman. Daun yang ketika siang itu tuh mereka membuka seperti ini ya, mereka akan menutup ketika sudah mulai malam seperti ini. Kenapa sih mereka menutup? Ya, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Cuman sebenarnya Calathea ini disebut prayer plant, dan sebenarnya ada lagi juga yang namanya, kita sering sebut mereka Calathea, tapi sebenarnya mereka itu bukan Calathea. Mereka itu namanya Chenanthe. Nah, Chenanthe ini beda lagi sebenarnya ya. Dia beda lagi karena mereka memiliki kecenderungan yang berbeda. Yang satu dia bushy di bawah gitu, ada yang dia tinggi gitu, bisa tumbuh tinggi gitu juga ada. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya cara merawat Calathea? Nah, untuk perawatan dasar Calathea itu kita harus memilih jenis tanahnya dulu ya teman-teman. Pertama, kalau misal kita beli dari online ya teman-teman, jika Calathea kita beli dari online, jangan lupa ya teman-teman untuk merendam bibit-bibit yang sudah kita beli dengan larutan B1 plus air ya teman-teman, kurang lebih 15 menit. Kalau saya sih kadang kalau kelamaan bisa 24 jam tapi insya Allah aman sih. Cuman kita harus mempersiapkan media yang bagus juga untuk tanaman-tanaman kita. Ini adalah vitamin B1 yang saya maksud ya teman-teman. Direndam aja seperti itu. Setelah itu baru kita masukkan ke media tanam. Medianya kalau bisa itu adalah media yang poros ya. Jadi caranya ngecek dia medianya poros atau enggak itu adalah dengan, kalau misal kita siram dia airnya langsung ada yang turun ke bawah, itu berarti dia medianya poros ya teman-teman. Jadi media yang baik itu adalah media yang tidak terlalu padat, kemudian ketika diairi air dia akan menyerap air, tapi karena dia enggak terlalu padat, akar itu bisa bernafas gitu. Akar bisa bernafas dan tidak terlalu tertekan dengan media gitu ya.
Media tanam untuk Calathea adalah media tanam yang sebaiknya poros atau gembur ya teman-teman. Jadi air akan langsung keluar ketika sudah begitu banyak di dalam media tanam. Mereka nggak suka kalau akarnya itu terendam air gitu. Jadi nanti mereka biasanya akan kuning daunnya ya, terus habis itu kering daunnya. Jadi nggak bisa gitu kalau mereka itu terlalu lembab akarnya. Biasanya sih saya pakai sekam bakar, kemudian ada juga media tanam yang biasa itu. Cuman kita tetap harus hati-hati. Biasanya sih saya kasih fungisida dulu biar nggak terlalu rawan busuk ya. Jadi nanti kita bisa membuat mereka bebas dari jamur. Soalnya mereka ini rawan banget sama jamur ya teman-teman. Kalau untuk kebutuhan cahaya, sebenarnya Calathea ini tempat hidupnya itu adalah di hutan. Jadi di bawah naungan pohon-pohon yang besar gitu biasanya. Jadi cahaya yang mereka terima untuk berfotosintesis itu adalah cahaya yang sudah tersaring teman-teman, tersaring oleh pohon-pohon besar yang ada di atasnya. Nah, kalau misalnya kita kasih mereka cahaya yang terlalu tinggi intensitasnya, biasanya mereka akan kering. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Tapi kalau kering kayak gini ada berbagai macam indikasi ya teman-teman ya. Ini bisa karena terlalu kering atau terlalu lembab. Nah, kalau misalnya dia udah untuk cahaya kalau bisa dia ada dikasih di partial shade. Kalau untuk cahaya, sekarang untuk cahayanya baiknya kita taruh di mana sih gitu ya. Kadang kan ada yang naruh di panas-panasan gitu. Apalagi kalau dia bisa pagi-pagi menghadap pagi, kemudian habis itu sampai siang sampai sore dia kena cahaya langsung, cahaya matahari langsung, dan itu Calathea nggak suka banget. Makanya kadang ada juga yang kering banget daunnya gitu di pinggir-pinggirnya. Itu adalah mereka terlalu kelebihan cahaya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin Calathea kalian bagus, itu kasih di bagian kayak teras gitu, di partial shade gitu. Itu nanti mereka akan lebih baik untuk cahaya-cahaya yang mereka dapat itu akan cukup gitu ya. Jadi mereka nggak bisa kalau cahayanya itu terlalu terang atau cahayanya itu terlalu gelap ya teman-teman. Nah, untuk misalnya kita punya teras gitu ya, sebenarnya paling bagus itu teras yang menghadap ke timur ya, atau bisa juga kita kasih di tempat-tempat pinggir jendela di dalam rumah yang menerima cahaya matahari gitu. Pagi atau sore sih nggak masalah ya, tapi yang penting kita bakal tahu lah kalau misalnya dia terlalu banyak cahaya, dia pasti akan memberikan tanda-tanda gitu dari daunnya yang menguning dan mengering seperti ini. Kalau misalnya kita kasih di cahaya yang agak redup, kemungkinan gejala-gejala yang dia timbulkan itu adalah dia daunnya akan cenderung ke cahaya yang lebih terang gitu. Itu nggak masalah sih teman-teman. Teman-teman bisa putar aja, misal dia ngadep ke sana gitu ya. Tapi suatu saat ketika kita nyiram itu kita bisa hadepin seperti ini biar dia bisa lebih nge-crop lagi gitu. Nah, sekarang untuk penyiraman ya teman-teman. Kalau Calathea ini kemarin saya cek itu 2 hari, 3 hari nggak saya siram, itu mereka baik-baik aja. Dan itu bisa juga sampai seminggu nggak saya siram, itu mereka baik-baik aja. Saya kurang tahu sih sebenarnya beberapa hari itu sinar cahayanya cukup apa enggak bagi mereka. Tapi benar-benar mereka malah menunjukkan tunas-tunas baru gitu ya, terus daun-daun yang baru juga gitu. Di sisi lain memang
Ini adalah yang ini salah satu daun yang udah mulai kering, itu memang daun terluar ya teman-teman. Nah, memang daun terluar, jadi ini memang biasanya kita harus pangkas kalau udah kering seperti ini. Dengan adanya daun-daun baru ini mengindikasikan bahwa mereka juga bisa hidup I'm fine gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Terus di sini untuk penyiraman ini ya, kita bisa siram mereka itu dengan spray ya teman-teman. Cuman kalau spray itu jangan terlalu sering ya. Kita juga lihat juga dari mereka. Calathea itu merupakan tanaman tropis ya teman-teman. Jadi jelas banget bahwa mereka itu tidak tumbuh subur di habitat yang dingin. Suhu ideal untuk Calathea ini antara sekitar 18 sampai 24 derajat Celcius. Tapi kerusakan terkait suhu itu tidak akan menjadi masalah sih bagi mereka ya. Cuman penting juga untuk menghindari perubahan suhu yang tiba-tiba, karena tanaman ini tuh nggak bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu loh dengan perubahan suhu yang tiba-tiba. Jadi mereka harus adaptasi dulu pelan-pelan. Untuk kelembaban dari tanaman Calathea, mereka itu meminta kelembaban yang cenderung menengah ke tinggi ya teman-teman. Humidity atau kelembaban yang mereka butuhkan ini bisa kita penuhi dengan memberikan kolam air atau bisa kita kasih juga humidifier jika memang itu perlu. Cuman memperhatikan di mana teman-teman meletakkannya itu tuh kuncinya ya. Pokoknya seperti ruang kayak ruang keluarga, kayak kamar itu biasanya memiliki kelembaban yang sedikit lebih tinggi. Jadi mending ditaruh di situ aja. Untuk pemupukan, Calathea jenis ini bisa mendapatkan keuntungan dari pupuk ya teman-teman, tapi nggak perlu sepanjang tahun dikasih gitu, karena biasanya mereka suka ditambah pupuk itu sekitar sebulan sekali dengan pupuk yang slow release teman-teman, seperti Dekastar misalnya, atau pupuk-pupuk yang lain yang teman-teman biasa beli di toko tanaman. Sedangkan untuk perbanyakan atau propagasinya, teman-teman bisa lakukan ketika waktu repotting. Biasanya kalau repotting ini sekitar 2 tahun sekali ya, atau ketika tanaman Calathea teman-teman ini udah mulai rimbun dan nggak cukup di pot. Bisa dengan melakukan pemisahan anakan, atau jika ada Calathea jenis yang ada ruasnya gitu atau node-nya, itu teman-teman bisa masukin node-nya ke dalam air. Jadi dipotong dulu terus dimasukin node yang seperti ini ke dalam air, nanti dia akan berakar seperti tanaman sirih gading teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu tips atau cara merawat bunga Calathea untuk pemula, dan semoga video ini bisa berguna bagi semuanya. Terima kasih sahabat Aisyah Garden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.